Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Adi Saputra dari Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses produksi media visual digital. Saya akan sharing sedikit pengalaman saya mengenai visual digital. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk materi, saya mau mengenalkan mengenai media visual pembelajaran. Jadi, apa sih media visual pembelajaran itu? Jadi, pengenalan media visual pembelajaran itu merupakan langkah awal dalam memahami bagaimana berbagai bentuk visual dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, media visual itu mencakup gambar, video, diagram, animasi, dan alat bantu visual lainnya yang dirancang untuk menyampaikan informasi, konsep atau data dengan cara yang lebih menarik dan mudah dimengerti oleh warga belajar. Kemudian media instruksional visual digital. Media instruksional digital merujuk pada bahan pembelajaran yang disajikan melalui format visual digital untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, media ini juga dapat meliputi beberapa jenis konten seperti teks, grafik, gambar, ataupun animasi. Nah, lanjut berikutnya itu ada contoh media instruksional digital. Mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang tahu, mungkin beberapa orang. Yang pertama itu ada video edukasi. Nah, video edukasi ini biasanya menampilkan video tutorial, video interaktif, demonstrasi, atau praktek dalam berbagai topik. Kemudian animasi dan simulasi. Nah, ini animasi dan simulasi itu merupakan simulasi interaktif yang interaktif untuk bereksperimen dengan pengaturan visual dan melihat dampak dari berbagai keputusan. Kemudian infografis itu mencakup menggabungkan teks, data, dan elemen seperti grafik, gambar, diagram, atau chart untuk menyajikan informasi untuk disampaikan. Kemudian presentasi digital, biasanya menggunakan slide yang berisi teks, gambar, atau diagram untuk menyampaikan sebuah informasi. Dan yang berikutnya ada e-book, media visual digital yang menggunakan PDF interaktif menyediakan teks dalam format digital. Kemudian aplikasi edukasi. Nah, aplikasi edukasi ini biasanya menggabungkan teks, video, gambar, dan interaktif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Jadi, manfaat media instruksional visual digital itu apa sih? Jadi, ada beberapa manfaat media instruksional visual digital. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan. Tentu dengan media instruksional visual digital, kita bisa meningkatkan keterlibatan antara pengajar dengan yang diajar. Kemudian memfasilitasi pemahaman. Dengan media digital ini, tentu sebuah materi itu didesain sedemikian rupa untuk kita menyampaikannya lebih jelas, lebih menarik, dan lebih mudah dipahami kepada para peserta didik. Kemudian mendukung gaya belajar yang beragam. Dan berikutnya aksesibilitas dan fleksibilitas. Tentu dalam media visual digital harus memiliki sifat aksesibilitas yang mudah dan fleksibilitas. Bisa diakses di mana saja dan mudah untuk dipahami. Kemudian juga tentu yang terakhir adalah interaktivitas. Media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif. Jadi media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif adalah alat pembelajaran inovatif yang memadukan konten edukatif dengan teknologi interaktif dan visual yang menarik. Nah, kemudian di sini ada 8 prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat. Jadi yang pertama itu ada kesederhanaan. Tentu sebuah desain visual terus memiliki kesederhanaan, yaitu mengurangi hal-hal yang tidak penting dalam desain atau yang terdapat pada desain, supaya tidak terlalu ramai dan juga tidak pusing membacanya. Kemudian keseimbangan. Dalam visual digital itu kita harus bisa menciptakan komposisi visual yang merata. Itulah kenapa harus ada keseimbangan. Kemudian kontras, tentu menggunakan perbedaan warna dan ukuran yang lebih menarik perhatian dan membedakan antara elemen dengan desain. Kemudian yang keempat ada kesatuan. Tentu kita harus bisa menciptakan rasa keselarasan. Kelima ada penekanan, yaitu menyoroti elemen atau informasi penting dalam desain untuk menarik perhatian audiens. Atau kita highlight lah informasi apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian alur visual. Tentu di sini kita harus mengatur elemen sedemikian rupa untuk menarik perhatian audiens, untuk fokus kepada informasi yang ingin kita sampaikan, agar audiens tidak terfokus kepada hal-hal yang lain dalam visual desain tersebut. Kemudian repetisi.
mengulang elemen visual tertentu seperti elemen, desain, atau warna, agar mudah diingat juga tentunya kepada peserta didik. Kemudian yang kedelapan, ruang negatif atau memanfaatkan ruang kosong untuk menyertakan definisi atau dan menyertakan elemen dalam desain. Ini ada langkah-langkah media visual yang menarik nih. Yang pertama, kita harus mengenali audiens kita. Kita harus mengerti dulu apa yang dibutuhkan audiens, kemudian target apa yang ingin dicapai audiens, dan target audiens kita itu rentan usia berapa sampai berapa. Kemudian tentukan tujuan pembelajaran. Dan berikutnya yang ketiga ada terapkan prinsip visual design, kemudian membuat konten yang interaktif dan partisipatif. Yang kelima itu kita bisa menguji dan dapatkan umpan balik atau feedback, minta feedback kepada peserta didik. Kemudian setelah mendapatkan feedback, kita harus bisa mengevaluasi apa yang kurang dari media pembelajaran kita, apa yang sekiranya bisa dirubah, apa yang bisa diperbaiki, dan seperti seterusnya. Nah, di sini ada teknik produksi media visual. Yang pertama ada fotografi. Tentu kita harus memperhatikan fotografi dalam media visual kita. Entah itu dari segi pencahayaan, dari segi angle yang harus kita ambil, kemudian aspek-aspek lain yang dipertimbangkan agar fotografi kita itu semakin menarik untuk produksi media visual. Yang kemudian videografi. Tentu kita harus bisa membuat videografi yang menarik ataupun tidak sembarangan lah, agar video tersebut bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Dan yang berikutnya desain grafis. Tentu desain grafis ini mencakup fotografi dan videografi. Desain grafis ini yang membuat sebuah media itu menjadi hidup, sebuah media menjadi lebih lebih menarik lah untuk dilihat. Jadi itu adalah teknik produksi media visual yang harus diperhatikan. Ada 3 aspek di sini, fotografi, videografi, dan juga desain grafis. Kemudian penerapan media visual dalam edukasi masyarakat. Jadi media visual itu dapat diterapkan dalam program edukasi masyarakat. Dapat kita terapkan dalam penyuluhan dan kampanye kesadaran, pelatihan dan juga workshop, atau pemberdayaan masyarakat. Bisa juga teman-teman menerapkan dalam sosialisasi pemberdayaan masyarakat di lingkungan teman-teman. Oke, yang berikutnya manfaat dari pengembangan media pembelajaran visual digital. Apa sih manfaatnya? Jadi manfaat dari pengembangan media pembelajaran visual digital itu adalah untuk meningkatkan kemampuan. Kemampuan siapa? Kemampuan guru dalam membuat pembelajaran berbasis visual yang dapat membantu proses pembelajaran. Nah, selain penggunaan media pembelajaran berbasis visual digital juga dapat meningkatkan literasi digital kepada peserta didik. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman belajar bagi peserta didik atau peserta pendidikan masyarakat. Oke, baik. Mungkin segitu aja informasi yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran visual digital. Mungkin teman-teman boleh ada kritik atau saran, boleh komen di kolom komentar. Sekian dari saya Joko Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.